Panjang ya. Nanti Anda bisa cari sendiri ya. Bawa kerot. Udah dibikin menggelincang, hati-hati. Ini Israel udah sange sama Indonesia loh. Kalian itu ya, Prabowo itu udah bikin Israel itu menggelinjang-gelinjang. Jangan sampai di tiba-tiba tak mati di pucuk. Wah, saya dibunuh kalian. Ya Indonesia, 200 juta orang Islam di Indonesia kamu bawa persembahkan ke Israel. Aduh, ketokan kepala saya kalau hari ini kamu deal, bulan depan uang itu masuk itu. Ketok kepala saya kalau saya salah. Ketok Prabowo, kepala saya ini tak kasihkan ke kamu nih kalau saya salah nih. Aduh, ada cara yang gampang, kamu cari yang ruwet. Aduh, itu kayak Husin segala macam tembak mati aja itu ya. Si sampai itu MUI, Husin, Habib itu tembak semua saja itu. Itu orang tidak berguna. Apa kontribusinya buat Indonesia orang-orang seperti ini? Tidak ada. Panjang ya. Nanti Anda bisa cari sendiri ya. Bawa kerot. Udah dibikin menggelincang, hati-hati. Ini Israel udah sange sama Indonesia loh. Kalian itu ya, Prabowo itu udah bikin Israel itu menggelinjang-gelinjang. Jangan sampai di tiba-tiba tak mati di pucuk. Wah, saya dibunuh kalian. Ya, itu yang kasus-kasusnya pelacur-pelacur dibunuh itu ya. Atau orang pacaran dibunuh. Itu karena diiming-imingi mau ngesek, udah bilang iya, terus bilangnya enggak di tengah jalan, ah enggak jadi, wah bunuh, udah di puncak dia, lupa diri, gelap. Saya ingat filmnya Waterworld itu ya, Waterworld itu kan si Sean Connery, apa sih, siapa Kevin Costner itu ya, yang main dia kan mau jual tuh perempuannya, lakinya udah seneng kan, wah udah sange begitu, tiba-tiba Kevinnya bilang si Kevin Costner bilang nggak jadi, batal, waduh, wah ya bunuh-bunuhan. Ya, hati-hati saudara ya. Orang itu kalau sudah menggelinjang, kamu nggak boleh stop tuh. Jangan jangan kasih buka sama sekali. Iya, iya, enggak. Kalau di tengah jalan kamu cut, kamu harus siap konsekuensinya. Ini udah menggelinjang-gelinjang nih. Indonesia kamu jangan main-main kamu. Aduh. Ya, yang ini saya khawatirkan justru nih Prabowo nih setengah hati lama-lama dihabisin bener sama Israelnya ya. Wah, beritanya kan tiap hari di Israel tentang Indonesia kan santer kan, ya kan? Tiba-tiba kamu ini orang lagi menginjang-injang sama kamu stop, habis kamu ntar. Ya ini saya bukan sudah ngomong loh ya, nih hati-hati loh. Ini saya khawatirkan ini ya, Indonesia ini nekat mau ngelawan Israel. Gila kalian. Kalian itu ngeri ya, ngeri. Aduh, jangan lupa sesajennya buat Cibril ya. Dan kita lagi terus penginjilan di Eropa, saudara support ya penginjilan Eropa. Saya sungguh-sungguh ini kita nggak main-main ya. Wah, kita mah nggak. Orang-orang mah pergi ke luar negeri yang dikotbain orang Indonesia lagi. Saya kalau pergi ke luar negeri saya bisa bahasa Belanda, bahasa Jerman, saya injili bener pakai bahasa mereka ya. Kalau kita penginjilan benar ya. Jemaat kita adalah orang-orang Eropa ya. Indonesia lagi, orang Indonesia mah di sini nggak ada nyalinya. Penginjilan kayak saya, nggak ada yang berani orang Indonesia di sini kayak saya. Penginjilan ya, takut ya orang Indonesia ya. Pendeta-pendeta Indonesia itu pada takut. Ada pendeta terkenal juga takut ya. Saudara, kita saat ini ya kita fokus ya dengan Israel ini tadi ya realistis. Ini bukan masalah-masalah pro Israel, bukan. Masalah kamu harus realistis. Indonesia kamu mau lepas dari kemiskinan, kamu harus realistis. Kamu mau apa? Kamu butuh uang. Tadi Om Bung Topa ngomong bener. Mau diapain udah nggak bisa. Kenapa? Uangnya udah nggak ada. Akhirnya kemarin dapat 13 triliun ya dari ngais-ngais itu ya. Ngais-ngais korupsi itu ya. Uang korupsi itu dapat 13 triliun. Wah, udah seneng banget. Itu berarti saking nggak ada uangnya, tahu nggak? Ngais-ngais itu Perubahan dapat uang dipuji-puji sama Prabowo. Kamu profesor ya? Oh, wah. Aduh, yang dilakukan Perubahan itu ekonomi dasar. Makanya saya ini bukan ekonom. Saya pernah kuliah ekonomi, ya manajemen ya, master ekonomi. Itu ilmu dasar banget. Itu pertama kali kita diskusinya masalah begituan.
Ya kan, bagaimana caranya menekan sentimen pasar? Itu presentasi ya digelembungin Pak IHSG-nya supaya orang orang dunia luar kaget, wejan, tertarik. Itu salesman gaya gaya salesman itu loh. Nah Indonesia mau bikin gaya begitu, wah itu bilang hati-hati kamu. Bisa sukses nggak? Nggak mungkin sukses karena orang sudah tahu dalamnya. IHSG melembung, apa yang tinggi ya, katanya sampai 8.000. Ada investor nggak? Untungnya kamu nyadar, itu kamu lagi ditipu sama si Purbaya. IHSG tinggi, harusnya investor kan berdatangan. Harusnya kan antusias. Nggak ada investor. Nggak ada. Artinya kamu tuh jadi salesman, kamu udah bersolek, kamu tuh jadi lonte, udah bersolek, ya. Tapi customer tahu kamu ini kena sipilis, nggak bakal dateng. Hanya orang goblok yang mau. Aduh, Indonesia, Indonesia. Yang kamu butuhkan ini sekarang benar-benar ini adalah barang yang molek. Apa barang moleknya Indonesia? 200 juta orang Islam di Indonesia kamu bawa persembahkan ke Israel. Aduh, ketokan kepala saya kalau hari ini kamu deal, bulan depan uang itu masuk itu. Ketok kepala saya kalau saya salah. Ketok Prabowo, kepala saya ini tak kasihkan ke kamu nih kalau saya salah nih. Aduh, ada cara yang gampang, kamu cari yang ruwet. Aduh, itu kayak Husin segala macam tembak mati aja itu ya. Si sampai itu MUI, Husin, Habib itu tembak semua saja itu orang tidak berguna. Apa kontribusinya buat Indonesia orang-orang seperti ini? Tidak ada. Ya, si siapa itu DPR, siapa nggak ada kontribusinya. Begitu kamu bilang pro ini, pro itu, singkirkan saja. Kamu harus realistis tadi. Ya, kamu kan sudah buktikan begitu kamu angkat-angkat dikit shalom, waduh udah mengginjang-ginjang tuh. Hati-hati kamu, jangan jangan kamu harus tambahin plus, ya kan? Kamu tuh punya randa, apa punya perawan molek, ya. Kalau kamu jualan IHSG, itu kamu jualan lonte kena sipilis, ya. Kamu jual kondisi ekonomi Indonesia, wah kita ini ya ini luar biasa pertumbuhan ekonomi kita paling tinggi di seluruh Asia 5%. Kamu tuh jualan lonte, tapi lontenya kena sipilis dan customer sudah tahu. Nah, itu ya kasar ya, ya. Karena kamu bahasanya kudu bahasa yang begini supaya rakyat jelata tukang beca aja ngerti yang saya ngomong. Tetapi kalau kamu jual ini 200 juta Islam Indonesia, kamu datang nih, yuk kita sambut kamu Israel, Palestina, ayo duduk bersama di Indonesia, bikinlah kedutaan di Indonesia. Ya, bikin dua-duanya kan ada. Kamu bikin kedutaan besar Palestina, bikin kedutaan besar Israel. Itu kan semua permainannya kan ada di kamu, caturnya. Goblok bener ya, ini di depan mata, goblok ya minta ampun gampang. Tidak rugi apa-apa kamu ketika membuat kedutaan besar Israel di Indonesia, kedutaan besar Palestina di Indonesia. Kamu tidak rugi apa. Kamu akui kemerdekaan Palestina, kamu akui Palestina sebagai negara, tapi kamu datangkan Israel, kamu tuh tidak rugi apa-apa. Bulan itu kamu bikin begitu, bulan depannya itu duit masuk tuh berbondong-bondong duit masuk. Kamu jualan ya, jualan randa, jualan janda molek itu kamu namanya. Baru itu namanya janda molek. Selebihnya itu kamu percuma, kamu mau ngapain gak akan berhasil. Purbaya nggak bisa. Yang benar adalah yang dilakukan oleh ini apa namanya uh, Menteri Keuangan kita kemarin, Sri Mulyani itu udah benar. Cuman mau diapain dia hanya kasir, nggak bisa apa-apa. Yang penting balance. Yang Purbaya lakukan ini bahaya sekali, ya bahaya sekali, lembung kosong. Nah, ketiga, ya yang harus kamu lakukan saat ini di Indonesia ini adalah dinolkan agama. Biayailah orang-orang ya
yang seperti Ade Armando. Harus dikembangkan riset-risetnya. Ya, Prabowo harus begitu. Yang macam Denny Siregar, macam si siapa itu Munsri Sirin, apa namanya saya lupa. Itu saya punya bukunya itu ya, tentang Islam itu. Aduh, saya lupa bukunya judul. Munir Sinri ya, apa siapa namanya itu? Ah, saya lupa namanya. Siapa namanya? Dokter itu ya, dokter Islamologi itu. Orang-orang kayak dulu almarhum Buya Sakur. Itu yang kamu harus kembangkan orang-orang seperti itu. Supaya orang-orang Islam radikalnya itu minggir sendiri. Ya, Prabowo itu harus begitu. Cepat, itu setahun. Pakai booster. Jadi mengembangkan sebuah semangat liberalisme, sekulerisme. Islamnya Islam sekuler, sama seperti di Eropa, Kristen sekuler. Ada nggak Kristen kadun? Nggak laku. Kristen kadun itu di Eropa nggak laku. Makanya nggak ada tuh mega church. Di Eropa itu nggak ada mega church yang kamu lihat ya, bisnis kayak Philip Mantova, Gilbert. Nggak laku. Lihat, Philip Mantova bikin jemaat. Ya yang datang orang Indonesia lagi, yang goblok-goblok. Ya goblok-goblok lagi, orang Eropanya nggak mau datang. Nggak mau datang. Sama Gilbert bikin jemaat, orang Indonesia datang lagi. Coba saya bikin jemaat, yang datang orang Eropa. Ya kan? Karena pengajaran saya sangat masuk akal yang kita ajarkan di sini. Ya, sangat logis, masuk akal. Dan kita mendarat, praktek, tunjukkan, keluarga kami bahagia, tunjukkan. Ini loh, ini contoh Kristen. Keuangan kami jelas, ini loh contoh Kristen. Ya, kamu nyumbang miliaran, duitnya tidak jelas kemana, goblok kamu itu. 4, hati-hati. Ya, hati-hati dengan Islam-Islam yang seperti Hussein. Jangan dikasih panggung. Ya, itu hanya penipuan-penipuan yang akhirnya ngeracunin otak-otak. Ya, saya tiap hari mulai tadi ya kita coba ya buka TikTok Kristen dan Israel. Kamu boleh bertanya apa saja tentang Kristen dan Israel di TikTok ya, karena itu memang low end. Jadi saya harus sabar ya, karena kalau udah ruwet-ruwet itu tak bisu ya, udah kamu jangan di sini, saya nggak mau. Ya, saya nggak mau debat kusir yang nggak mutu ya, kelas kita itu beda. Supaya menjadi sumber informasi ya, pertanyaan informasi tentang Kristen dan Israel yang benar. Kalau begitu kamu udah hina-hina, ngolok-olok, saya bisa lebih sadis, cuman saya nggak mau. Saya mau ini agak bagus ya. Nah, yang di SOM juga sama ya. Nah, kita kan sedikit ubah format ya. Kita nggak cuma monolog begitu, yang memutar-mutar, bosanin, kadang-kadang lantur kemana-mana. Ya, ayo bertanyalah yang benar tentang kekristenan dan tentang Israel. Ya, apa yang saya sampaikan, apa yang saya nubuatkan itu belum meleset sampai dengan hari ini.